Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat Kak Lintang dan Kak Adel. Luar biasa banget ya, ini semangatnya nih Kak Adel dan Kak Lintang gak pernah surut nih kayaknya. Bener. Nah ini kayaknya udah ini banget ya. Nanti teman-teman barangkali di sini belum kepikiran gitu ya. Betul. Mau bertanya tentang Cortex ini apa gitu kan. Atau barangkali malu bisa jadi ya. Betul, malu atau mungkin kayak rasanya aduh nanti aja deh Nanti gitu aja kan. deh. Gak apa-apa teman-teman bisa tetap ikutin ya. Live Instagram kita di Dijen Pajak RI. Setiap hari Kamis ya Kak Adel dan Kak Lintang ya. Jam 3 sore. Betul. Nanti Nah, akan ada update-update terkini ya. betul, seputar dengan isu-isu perpajakan. Biasanya yang ngisi juga Mbak Adel Mas Lintang juga ya. Benar. Jadi kita akan bertemu lagi nanti setiap hari Saya juga ya. Kita juga yang ketemu nanti. Benar. Di situ juga boleh nanya ya nanti ya. Di live chatnya juga boleh nanya, boleh berkomentar, boleh titip-titip pesan ya. Bisa ya? Titip pesan buat pegawai pajak gitu Pegawai mungkin pajak. Nah Zalfa, kita sekarang mau ini nih. Kan tadi kita udah dengerin dari Bu Ewi ya. Betul. Nah kali ini salah satu dari Tuan rumah kali tuan ya. rumah ya kita yang bahasa punya ini ya. acara nih Bang Hasim. Yang empuknya acara, Ini ada dari kementerian juga, dari Kementerian Keuangan dan juga dari Direktorat Jenderal Pajak. Betul, untuk itu langsung aja ya kita sambut beliau-beliau ini yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyapa teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini. Oke, yang pertama ada Bapak Indratmo Kurniawan Kasubag Manajemen Sistem Informasi Kehumasan dan Referensi. Juga tim dari Kementerian Keuangan Library. Dan untuk dari Direktorat Jenderal Pajak ada Bapak Agus Budi Harjo selaku Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Pak Agus dan Pak Indra. Wah, boleh silakan ke tengah, Bapak. Iya, silakan Pak. Wih, ini ganteng-ganteng banget ya. Bener Iya. ini. Terima kasih Mas Hasib. Kita mau ngapain? Mau ngedance Pak? Yo, oh enggak. Bercanda Aku Pak. ditanya atau Iya. gimana? Soalnya Pak Agus dan Pak Indra ini jiwanya sangat muda banget ya. Betul. Gitu ya. Jadi Hari lihat ini tuh. aku dikasih nih seragam ini. Katanya Oh, iya. boleh buka di bajunya, dibuka. Katanya. Baru mau saya bilang. Pak, buka. Iya. Tapi kalau aku yang buka ya nanti langsung kelihatan. Wah, berarti usia kita berbeda. Katanya. Betul. Tapi jiwanya tetap muda Mas Hasib. Nah, itu Benar. tetap harus boleh Seperti berikan tepuk Mbak, tangan. ya. Nah sekarang barangkali kita mau nanya nih Pak. Kira-kira nih dari Pak Agus sendiri dan juga Pak Indra ya. Selaku tuan rumah nih. Kenapa sih buat satu acara yang judulnya Edukasi Cortex dan Bincang Literasi. Ini kan sebenarnya agak nggak nyatu gitu ya. Kalau di pikiran saya ya. Apakah memang ada persatuan dan penyamaannya gitu Pak. Buat teman-teman Renjani dan juga Sobat Pustaka gitu kan. Boleh Pak, barangkali mau dijawab langsung siap. Pak. Mas Hasib, Mbak Zalfa, terima kasih. Ini Mas Hasib sama Mbak Zalfa mewakili generasi mudanya Direktorat Jenderal Pajak yang luar biasa. Boleh Wih. tepuk tangan ya. Boleh. Tepuk tangan buat Makasih saya loh. Pengen ditepuk tanganin juga nih. Iya. Jadi hari ini kita mengundang teman-teman relawan pajak, juga Bapak Ibunya, pembina tax center yang luar biasa. Ya itu karena yang pertama, Mas Lintang dan Mbak Adel itu cuma dikit di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, maksudnya penyuluh pajak itu cuma sedikit dibanding jumlah WP yang harus diedukasi. Ya, makanya Ibu tadi, Bu Direktur nitip-nitip. Satu tentang PPN 12%. Nah, kita juga pengen nitip tentang Cortex ini. Jadi ada 19 juta minimal nih wajib pajak yang wajib lapor SPT. Di tahun depan harus menggunakan Cortex ya. Mulainya sih dari SPT masa. Tapi nanti di tahun pajak 2025 sudah harus SPT tahunan. Nah, bayangkan teman-teman semuanya, literasi digital kita, masyarakat masih sangat jauh. Maka oleh karena itu kalau menggantungkan kepada Mas Lintang sama Mbak Adel bisa dibayangkan. Dari 19 juta, kalau kita tiap hari ngajar itu Mas Lintang, Mbak Adel ada 2.000 orang. Itu diperhitungkan hanya bisa sampai 1 juta orang setahun. Nah, sementara ada 19 juta orang di sana membutuhkan, Cortex itu apa sih, perubahannya seperti apa gitu. Kurang 18 juta lagi ya Pak ya? 18 juta lagi, maka Benar. kita butuh teman-teman dari relawan pajak nanti bisa membantu seperti biasa yang sudah
sering kita lakukan dari tahun 2015 atau 16 itu ya, mereka membantu kita Pak Indra. Nah, jadi wajib pajak yang masih nggak ngerti SPT, nggak ngerti komputer, ya harus pakai e-filing, itu mereka bantu. Di baris depan itu berdiri relawan pajak setiap Februari, Maret, itu luar biasa. Tahun kemarin juga jutaan SPT masuk karena bantuan teman-teman relawan pajak. Boleh tepuk tangan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan Luar dong buat biasa kalian sekali. semua. Dan pastinya itu tidak akan terjadi tanpa kerjasama yang baik dengan tax center sebagai pengampunnya relawan pajak, begitu ya. Jadi hari ini kita ya kumpul-kumpul gitu ya. Nah, Ketemu bareng gitu ya Pak ketemu ya? bareng, yaitu menyampaikan pesan-pesan tadi dan sekaligus mungkin ada yang mungkin ini adalah kolaborasi kita ya, Direktorat Jenderal Pajak sama Kementerian Keuangan sama-sama mempunyai perpustakaan dan kadang-kadang liburnya kepanjangan ya perpustakaan ya. Itu yang mungkin ya ini juga kita akan melakukan kegiatan-kegiatan kolaborasi yang ini awalnya mudah-mudahan ke depan akan terus bersambung untuk juga kita menggapai atau merangkul teman-teman Meraih, merangkul, membersamai gitu ya Pak ya? Membersamai teman-teman yang dari luar DJP dan Kementerian Keuangan. Benar. Untuk sama-sama belajar supaya literasinya tambah. Nah hari ini ada siapa Pak? Iya Pak, mohon maaf Pak, jangan mundur-mundur nanti di atas Kita panggung agak lama-lama. majuan dulu ya Pak ya, mohon izin. Ini giliran Pak Indra yang menjelaskan. Boleh, silakan, Pak Indra. Selamat siang dari Rejani dan Tax Center ya. Iya. Welcome to Direktorat Jenderal Pajak. Acara ini memang seperti disampaikan Pak Agus adalah kolaborasi antara Kementerian Keuangan Library dengan Perpustakaan Direktorat Jenderal Pajak. Saya antusias sekali melihat teman-teman hadir di sini banyak sekali ya. Mungkin nanti kita buat acara seperti ini lagi ya, dengan harapan teman-teman juga bisa hadir. Amin. Ya, jadi kita memperkaya relawan pajak dengan ya Betul. wawasannya gitu. Kita buat acara kombinasi kalau tadi ada terkait dengan teknis ya, hal yang teknis. Dari kami nanti mungkin agak sedikit leisure ya, yang adik leisure sehingga bikin suasana jadi nggak berasa seharian nanti di jadi, sini. Jadi ibaratnya gini, itu. Jangan Pak Agustin nugas-nugasin aja yang susah-susah ya. Kita yang senang-senang dikit juga ada gitu ya, belajar. Selamat datang Mbak Almira, ini luar biasa juga. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Indra makasih ya karena temenan ya sama Pak Indra. Diperkenalkan juga. Nah, ini udah hadir di tengah-tengah kita. Mbak Almira Bestari ya yang akan mengisi sesi pagi hari ini. Mbak silakan. Biarin nanti aja Nanti Pak. dulu, Pak. Kasihan Bapak. Kita biar napas dulu. dulu. Maksudnya Biar saya aja yang geladah fans gitu kan. Pak Indra punya banyak kan ya, punya banyak ya teman-teman yang bisa nanti kalau pas bedah buku yang asik-asik buat milenial ya, yang asik-asik buat Gen Z gitu ya, untuk dibedah bukunya sehingga mereka tertarik ke pajak bukan hanya masalah korteks saja gitu ya, ternyata ada belajar-belajar masalah bagaimana quarter life crisis. Benar. Quarter life crisis ya Pak ya, ini lagi relate banget ini Pak. Itu bahasa anak-anak saya ya, saya belum ngerti quarter life crisis apa sih, perasaan dulu bapaknya mahasiswa ya gitu-gitu aja. Nggak ada krisis-krisis quarter life. Ya, nah itu biar teman-teman semua tertarik Pak ya, jadi kami mengharapkan yang besok-besok ada lagi mendatangkan penulis hebat yang lagi viral di kalangan Gen Z gitu ya, untuk bisa bareng-bareng belajar lah. Udah pada nonton gitu. Home Sweet Loan belum teman-teman di sini? Ayo, udah pada nonton belum Home Sweet Loan? Udah, sudah ya. Paling semangat, saya juga udah ya. nih. Katanya udah Pak, yang itu udah, yang ini udah, yang ini habis tiketnya. Oh iya. Kehabisan ya, atau nggak ada teman nonton kayaknya. Nggak ada teman nonton, benar. Penulisnya udah ada di tengah. Penulisnya sudah ada, luar biasa, cantik sekali Mbak Almira hari ini, Almira ya.
Makasih Pak. Bukan ya? Salah orang. Sampai grogi kan gitu. Nah, luar biasanya lagi Mbak Almira ini ternyata keluarga besarnya Kementerian Keuangan ya. Masya Allah. Iya, Ya. jadi beliau kerja di PT SMI gitu ya. SMI Sri Mulyani Indrawati apa gimana Pak? PT apa? Kebetulan sama. Persis ya. Jadi terima kasih Mbak Almira sekali lagi ini mungkin ya. Kemarin kita, aduh kalau dikasih Cortex saja berapa yang datang ya? Paling 10, 20 gitu. Begitu ada Mbak Almira langsung 250 orang. Wih. Dan ini belum semuanya ini Belum Pak semua Agus ya. Mbak Ini baru Almira. sebagian Iya. aja. Kita karena memang masih keterbatasan sedikit, ruangan ya Pak. Iya, kita masih sedikit membatasi. Kebetulan teman-teman yang di internal DJP sedang fokus untuk penerimaan pajak ini pada akhir tahun ini. Mereka melakukan tugasnya, didoakan mudah-mudahan tercapai ya. Nah, jadi Amin. Kita doakan bersama ya Pak ya. Ya. Nah katanya terakhir Bapak mau TikTokan ya Pak? Jadi Pak. Iya kita tekan bareng ya Pak ya. Waduh. Biar lebih menyatu dengan audiensnya ya Bang Hasib ya. Nanti kalau viral nanti ditonton sama cucunya. Waduh. Ya, Oke. makasih ya. Barangkali Makasih mungkin ya. sebagai Sekali lagi. penutup. Mas Hasib. Udah cukup Pak Pak. Salva, sudah cukup. Oke, Cukup. luar biasa sekali tadi sudah banyak statement ya dari Bapak Agus dan juga Bapak Indra ya. selaku dengan empunya yang punya acara nih. ya. Ternyata Jadi mungkin memang sebenarnya Pak Agus sama Pak Indra tuh mau ngasih tahu buat teman-teman semua. Karena kita ini kan sebagai masyarakat Indonesia gitu ya. Betul. Muda-mudi yang harapannya nanti menjadi generasi militan pahlawan di masa depan. Masa depan. Ya. Karena kan memang kita akan ngasih tahu lagi tentang perpajakan, Cortex, BDS. Dan juga bagaimana nih teman-teman bisa menghadapi quarter life crisis. Betul Iya. banget nih. Ini lagi relate banget kayaknya ya. Sangat dibutuhkan untuk usia-usia seperti saya, bukan Bang Hasib. Saya juga. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Agus sama Pak Indra ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus dan juga Bapak Indra yang telah Iya. berkenan untuk menyapa para audiens saat ini. Agus langsung mau duduk belah Oh iya, Almira. langsung ngetep tempat ya. Iya, padahal kan saya yang mau duduk di situ ya. Foto-foto, hey guys Oh, tolong foto. difoto Bapak ya. Kak Almira ya. Iya. Oh udah ada fotografernya di sini ternyata. Nanti saya di Boleh. tengah-tengahnya. Kita boleh join gak nih? Nah, Oke. jadi teman-teman Zalfa sambil Bapak foto-foto ya sama narsum kita juga sebenarnya nggak hanya teman-teman yang hadir di auditorium Cakti Budi Bakti aja Zalfa. Iya kan? Karena memang ini kan banyak banget, antusias banget teman-teman. Cuman karena memang ruangan kita kan nggak segede-gede itu ya. Betul, terbatas kapasitasnya ya. Jadi sudah bergabung ya dengan kita. Wah udah ada di layar ya. Wah. Teman-teman Bapak Ibu juga dari mana nih? Ada yang dari Zoom, Dari seluruh Indonesia ya yang Indonesia sudah ya. tergabung ya. Sobat Pustaka ya. Betul, yang sudah tergabung di Zoom. Halo Bapak Ibu. bisa dadah-dadah dulu atau mungkin kasih emot-emot lope-lope. Iya, tuh masnya iya senyum-senyum dia ya, oke. Oke. Ini pura-pura Malu cool ya. dia, malu. Nah Bang Hasib, selain dari Zoom ada juga loh yang join via live YouTube kita. Betul. Karena saat ini kita lagi streaming live YouTube yaitu di Kemenq.Lib. Betul, Iya, di Kemenq.Lib ya. Barangkali nanti ada yang mau nonton gitu ya, mau nonton ulang bisa di @Kemenq.Lib. Barangkali ada disorot kan, mau bilang sama mama, "Ma, aku masuk YouTube." Wah aku masuk ke YouTube DJP nih akhirnya gitu ya. Masuk YouTube-nya Kemenq.Lib gitu kan, boleh ya. Nanti silakan aja. Nah oke Bang Hasib, karena sekarang sudah bergabung bersama kita narasumber kita yang sangat cantik. Yang sangat dari kejauhan tadi saya udah ngeliat, wah bersinar. Stunning banget gitu ya. Bersinar banget itu dari jauh kayaknya. Ini ruangan ya. redup tiba-tiba ada cahaya gitu Betul ya. sekali. Nah ini yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu adalah bedah buku dari salah satu novel yang lagi viral banget akhir-akhir ini. Karena habis keluar, ada filmnya ya di Betul. bioskop. Mungkin sekali lagi kita mau tanya, siapa yang sudah baca bukunya? Tadi nonton Udah. ya. Oh udah ada tuh. Banyak ternyata Oh yang di belakang ya. yang langsung gini-gini ya. Menyapu udara. Oh iya, nah ini juga ada ya teman-teman. Sudah, ini ada beberapa orang yang beruntung ya. Di dalam goodie bag yang dibagikan tadi pagi sudah terdapat buku
Home Sweet Loan ya. Oh, udah ada bukunya ya Bang Hasib. Boleh tepuk tangan dong buat panitia, luar biasa ya. Terima kasih panitia. Nah, bagi teman-teman yang beruntung di dalam goodie bag-nya sudah ada buku Home Sweet Loan, nanti boleh langsung ditandatangani oleh penulisnya. Tapi Oke. setelah istirahat. Betul. Nanti ya. setelah kita diskusi, seorang moderator handal nih dari Direktorat P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak. Nih, Siapa itu Bang Hasib? nah itu yang gambarnya ada di sebelah saya tuh. Oh, yang gayanya dari gayanya udah kelihatan ya. Udah gini banget ya. Iya. Mana dia? Saya belum melihat nih. Oh, udah ada. Ada di belakang Sudah kita hadir ternyata. ya. Kayaknya langsung aja kita panggilkan ya. Tepuk tangan yang paling... Kita perlu bacain CV-nya dulu Bang Hasib? Oh iya ada CV-nya ya. Oke, boleh. Boleh ditampilin dulu. Lupa ini kayaknya nih. Iya, kayak mau buru-buru aja gitu. Betul, gak sabar. Ini udah terlihat namanya adalah Reno H. Pradikta. Hanya apa tuh? Hanya itu apa ya? Nanti kita nanya, mungkin haji. Dia tuh sebulan udah haji 2 ya? bulan. Reno H. Pradikta ini merupakan pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak yang sudah bekerja dari tahun 2018 ya. Oke, dari 2018 alumni dari D3 PKN STAN, lalu lanjut di D4 akuntansi. Wah pasti pinter ini. Betul, lanjut ya. D4 akuntansi PKN Bener. STAN, lalu melanjutkan lagi S2 Masternya, ya, iya. Master of Public Policy, Penn State University. Luar biasa ya, boleh tepuk tangan dong buat moderator kita Kayaknya ya. nanti pas ngomong bahasa Inggris harusnya ya. Kayaknya bahasa Jawa sih. Oke, mungkin langsung aja kita panggilin ya, Zalfa ya. Ini moderator kita, tepuk tangan yang paling meriah buat Kak Reno Pradikta. Boleh, silahkan Kak Reno. Assalamualaikum. Kurang semangat banget, yang semangat malah krunya yang ada di belakang. Assalamualaikum. Halo, saya Reno. Saya kerja di gedung ini, di lantai 16. Keren ya kayaknya ya, lantai 16 gedungnya tinggi, dekat SCBD. Siapa yang pengen kerja di area SCBD Gatot Subroto? Ayo angkat tangan. Wah banyak, pengen punya lanyard yang itu ya. Iya kan, mereknya Pelatih itu kan. Oke, teman-teman, kita harus sapa dulu lah ini. Bincang Literasi 2024. Oke, iya. Kok kayaknya kurang semangat ya? Bincang Literasi tahun 2024. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman yang ada di sini, kita manggilnya teman-teman aja lah ya, biar lebih akrab. Ya. Siapa yang sudah menonton film Home Sweet Loan? Angkat tangan. Mungkin Almira bisa dilihat ya di belakang. Yang nonton sepertinya oke. Krunya masih belum pada nonton di belakang. Pelanggaran. Siapa yang sudah baca bukunya? Nah, bener nih, bener. Atau baru, baru ada buku di dalam tote bag jadinya dibuka. Oh iya, saya sudah membaca. Sekarang satu hal lagi. Teman-teman tolong pejamkan mata. Tolong pejamkan mata, sekarang pejamkan mata. Ya, yang sebelah kiri saya belum lihat. Pejamkan mata. Ya, nggak ada hadiah dadakan, nggak dikejutin kok ya. Ya, oke. Ya, pejamkan mata dulu. Oke. Saya mau tanya ya, siapa di antara teman-teman yang ada di sini yang merasa bahwa nasibnya nyerempet-nyerempet kayak Kaluna? Boleh sambil pejamkan mata, sambil angkat tangan, teman-teman sampingnya nggak akan melihat. Oke. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman yang baik yang sudah nonton, belum nonton maupun sudah baca bukunya ataupun belum baca bukunya, novel ini tuh sangat menarik, sangat kompleks kalau boleh saya bilang. Filmnya pun juga sangat kompleks. Ini nggak cuman menceritakan tentang kesulitan yang dihadapi untuk mencari rumah.
Tapi lebih dari itu, ini adalah sebenarnya merangkum sedikit banyak dinamika kehidupan di usia 30-an. Usia saya dan Almira sebenarnya. Yang dirangkum dengan sangat apik sekali, sangat menarik sekali. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita penulis bukunya, peramu kisah dari Home Sweet Loan. Tapi sebelumnya kita saksikan VT berikut ini. Kenal luas sebagai seorang penulis fiksi, perempuan muda yang berprofesi sebagai finansial analis ini ternyata memiliki gelar akademik di bidang teknik. Kecintaannya terhadap menulis telah dimulai sejak duduk di bangku sekolah dasar. Berbagai penolakan oleh penerbit yang pernah dialami justru membuatnya terus belajar dan berkarya. Hingga pada tahun 2018, novel keduanya yang berjudul Resign berhasil menjadi mega novel terlaris nasional. Di tahun 2024 ini, salah satu novel bestsellernya, yakni Home Sweet Loan, telah diproduksi menjadi sebuah film dengan penjualan lebih dari 1,7 juta tiket. Mari kita sambut Almira Bastari. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari kita sambut Almira Bastari. Terima kasih semuanya yang udah nonton, yang belum nonton, gak apa-apa. Bakal ada di OTT nggak nih? Insya Allah iya pasti ada di OTT. Per Jumat kemarin udah nggak ada filmnya di bioskop karena usianya udah cukup panjang juga, 1 bulan 3 minggu, hampir 2 bulan di bioskop. Oh, kita kasih tepuk tangan. Iya. Tapi sebelumnya aku mau ngasih selamat dulu ke Almira. Filmnya tembus 1,7 juta penonton di seluruh Indonesia, luar biasa. Semua sudah menonton Kaluna dan kawan-kawannya. Bukunya sudah cetakan ke-8 ya kalau nggak salah. Oh ya udah nggak inget sih cetakan keberapa, tapi mungkin ke-8 kayaknya. Iya, dan bukunya ada di sini nih ya kan. Teman-teman jangan lupa baca bukunya ya nanti ya. Dan kalau nonton filmnya harus yang legal. Iya kan? Ya harus yang legal karena nanti kepotong filmnya nanti. Betul, nanti miring-miring nanti kan. Karena filmnya setengah horor jadi gelap gitu. Kalau bajakan nanti jadi gelap banget nggak ada gambarnya. Jangan nonton dinding haram ya, tolong ya. Almira gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Senang sekali bisa mengisi acara di sini. Sungguh suatu kehormatan. Terima kasih sudah diundang. Ya luar biasa, Almira dengan karya-karyanya sebenarnya ini bukan buku pertama yang difilmkan, ada Ganjil Genap. Ada Ganjil Genap yang udah difilmkan, ini yang buku kedua dan sebenarnya Resign juga masih dalam proses tapi belum jadi aja. Berarti gitu. Resign bakal yang nextnya naik juga. Itu untuk supaya orang-orang yang bekerja betah di kantornya. Oh gitu, udah langsung di-spill sama penulisnya. Judulnya Resign tapi... Jangan resign justru. Oh jangan resign, tapi kita nggak ngomongin buku Resign ya Al kita hari Home ini. Sweet Loan. Kita ngomongin Home Sweet Loan. Ini kan sebenarnya kalau misalkan saya membaca buku Almira itu Resign dan juga Home Sweet Loan. Resign ini sebenarnya masih ongoing lah ya. Kalau Ganjil Genap aku nonton filmnya. Nah, dari dua karyanya Almira ini itu kan mostly menceritakan banyak di dalam scene-nya adalah scene percintaan. Tapi percintaan di settingnya perkantoran begitu ya, orang-orang yang sudah bekerja. Ketika masuk ke Home Sweet Loan, ini jadi lebih serius. Ngomongnya tentang cari rumah, tentang KPR, dan tentang kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga Kaluna, keluarga Mia, Tanisha, dan juga Danan. Semuanya diceritakan di dalam sini. Dinamika keluarga seperti apa, intergenerational house itu seperti apa. Dan lebih fokus dan lebih malah sedikit percintaannya. Bisa nggak diceritakan gimana brainstorming di balik Home Sweet Loan ini? Sebenarnya kan setiap penulis itu pasti mengalami proses pendewasaan gitu ya. Waktu nulis novel-novel sebelumnya mungkin saya masih sangat muda, umur 27, 26, 25 gitu kan, masih fokusnya mencari jodoh gitu. Waktu saya nulis Home Sweet Loan itu umur 31. Jadi udah berpikir mungkin kayaknya saya
nggak nikah deh gitu. Saya pengen mau beli rumah aja. Nah dari situ setiap pagi saya kan kerja sebagai financial analyst. Saya baca artikel bahwa orang-orang muda di Hong Kong itu untuk kredit 13 meter persegi apartemen harus mencicil sampai 25 hingga 30 tahun. Hanya untuk 13 meter persegi. Mungkin itu kamarnya teman-teman lebih besar daripada itu kan. Dari situ saya merefleksikan bahwa dengan di Indonesia banyak sekali juga, terutama di Jakarta, apartemen makin baru makin kecil. Iklan properti makin kesini semakin bilangnya kita tinggal di rumah atau apartemen yang open space. Padahal artinya kita masak di situ, nonton di situ, tidur di situ, ya kan, nerima tamu di situ juga. Living dining kitchen. Iya, jadi kita berdiri nih, kita udah ngeliat seluruh rumah kita goreng ayam, minyaknya sampai bantal kayaknya. Iya benar. Jadi, iya lagi. Jadi kampanyenya tuh, apakah kita dengan uang yang kita udah kumpulkan sebagai anak muda gitu kan ya, ternyata kita hanya mendapatkan rumah yang dipaksa segitu-gitunya, jadi sempit gitu kan. Dan jauh nggak sih Mir? Dan pastinya jauh dari kantor ya. Iya, padahal janjinya selangkah dari X gitu. Iya, mungkin langkahnya langkah jin kayaknya. Selangkah dari MRT, selangkah dari SCBD gitu. Padahal pas diukur pakai Google Maps jauh banget. Itu kan yang menjadi concern saya, keresahan saya, dan pastinya keresahan dari teman-teman saya juga gitu. Banyak dari kami mungkin yang nyicil rumahnya di BSD atau di mana gitu, jauh lah dari kantor. Sehingga saya terinspirasi untuk nulis novel Home Sweet Land ini gitu. Banyak juga, jadi bukan hanya tips bagaimana untuk menabung, bisa membeli rumahnya, tapi juga membeli properti yang lengkap surat-suratnya, dan juga prospeknya ke depannya, sehingga uang yang udah capek-capek kita tabung, kita kerja dari pagi sampai malam itu tidak akan sia-sia. Karena salah satunya trivianya itu ya, fun fact-nya adalah orang tua saya sendiri kebeli apartemen yang gak ada suratnya. Jadi kita sempat susah banget mau jualnya. Terus ada teman saya sendiri juga yang beli di klaster yang baru dibuat gitu ya, di suburb. Itu uangnya dibawa lari developer. Jadi selama 2 tahun harus bergulir perkaranya di pengadilan baru dapat rumahnya. Jadi saya ingin berbagi kisah kalau di Home Sweet Loan itu. Nah kenapa ada drama keluarganya, saya rasa tidak ada keluarga yang tidak retak. Betul. Pasti setiap keluarga ada retaknya, tapi bukan berarti nggak rukun gitu kan. Yang namanya keluarga pasti penuh dengan cinta kasih, cuma selalu ada problematikanya. Jadi saya nulis Home Sweet Loan ini. Pernah terpikir kayaknya nggak bakalan laku deh. Karena, gitu ya? Iya. Karena terlalu berat atau gimana? Karena terlalu berat. Karena terlalu berat. Pertama kalinya saya nulis cerita yang terlalu dewasa lah. Iya. Banyak adegan dewasanya seperti mencicil rumah. Mencicil rumah. Mencicil rumah, bayar STNK. Mencari ART. Mencari ART, membayar STNK, segala macam itu kan harus dipikirin tuh di Home Sweet Loan. Tapi saya merasa ini kan pasti keresahan banyak orang juga. Harusnya cerita ini menemukan pembacanya. Nggak nyangka malah ketika dibikin film, itu respon orang begitu dikasih trailernya, itu langsung viral. Jadi 2 juta views gitu yang ada salah satu akun film gitu ya. Jadi ternyata banyak orang yang merasa, film apa nih, film horor katanya. Emang horor sih ya sebenarnya. Pada bilang ini tuh film horor karena isinya tuh penuh dengan adegan dewasa tadi. Nyari rumah, nabung, hemat, gimana caranya mirit-mirit gaji tiap hari gitu. Jadi mereka pada bilangnya ini film horor. Viralnya karena itu. Karena gitu. film horornya. Karena pada ngerasa ini film horor, padahal bukan ya. Padahal bukan, sebenarnya adalah film keluarga ya. Film keluarga. Dan jadi, film untuk mereka yang berusaha untuk pulang. Berusaha untuk pulang, enggak. Jadi ceritanya kan Kaluna itu pegawai GA, pegawai umum yang gajinya segitu-gitu aja tiap tahun. Tapi pastinya ya berusaha setia gitu kan. Di rumah dia udah nggak punya tempat karena ada 2 kakaknya yang sudah berkeluarga tinggal bersama orang tuanya juga. Karena sama, kakaknya juga menghadapi kesulitan untuk membeli rumah yang harganya luar biasa mahal di dan Jakarta. ada yang ditipu juga. Ada yang ditipu juga. Kak Kamala itu ditipu kan itu. Ya ditipu. Jadi sebenarnya itu masalah banyak generasi sih.
Iya. Sekarang ngomongin tabungan, tadi kan sempat disinggung mengenai tabungan. Kita kalau di filmnya, kita lihat tabungannya Kaluna itu ada sekitar 300 juta. Padahal penghasilannya hanya 6,9. 6,9 something. Kalau di buku kan lebih tinggi ya, kayaknya penghasilannya itu sekitar 9 atau 10 gitu kan. Tapi tabungannya tetap 300 juta. Saya pernah lihat di salah satu podcast, itu ada background story dari situ. Yang Almira itu sempat kaget melihat salah satu staff di perusahaannya, kamu serius ini mau beli rumah yang sekian ratus juta gitu. Itu bener gak sih itu? Jadi itu bukan staff di perusahaan aku sih, teman dia kerja sebagai admin gitu kan. Terus dia bilang, dia udah 11 tahun kerja, dia mau beli rumah cash 1 miliar gitu kan. Wow. Dia mau beli rumah cash 1 miliar. Terus, tabungannya berapa? Kayaknya segitu juga. Oh, jadi berarti mau ada. dihabisin semua buat beli rumah cash gitu kan. Terus saya tertegun. Hah, dari mana uangnya? Gitu. Ternyata dia membeberkan, dia kan seorang single gitu ya. Jadi dia 50% dari gajinya itu ditabung. Terus kalau misalnya ada THR, ada bonus, terus dia gak pernah cutinya ditukar sama gaji gitu. Dan dia juga mencoba cari sampingan, akhirnya kekumpul tuh uangnya 11 tahun bekerja, dia mau beli rumah. Dari situ saya seperti mendapatkan shock terapi. Hah, uang saya udah jadi apa kemana? Ya? Gitu. Kayaknya uang saya udah jadi tiket pesawat gitu kan. Udah. Buat healing kali ya, buat healing. Iya buat nyari jodoh waktu itu ya. Oh gitu, tapi sampai ke luar negeri loh. Iya nyari, makanya kan teman saya ada kemana saya ikutan deh open trip Siapa gitu kan. tahu kan ada yang kecantol. Siapa tahu gitu, waktu itu masih nyari jodoh gitu kan. Tapi itu ide yang bagus loh itu, open trip sambil menyelam minum ini kan. Iya, tapi minum hilang air mineral. tabungannya. Tapi hilang tabungannya. Jadi saya merefleksikan ke diri saya sendiri, oh ternyata saya ada loh penggunaan hilaf-hilaf ini yang begitu saya pulang nih dengar teman saya gimana formula dia nabung gitu. Saya pulang, saya mendata pengeluaran saya 5 tahun terakhir dan saya cukup kaget. Oh my God. Iya, oh saya hilaf. Boleh di-spill nggak kira-kira angkanya ada di Lupa sih. puluhan kah? Udah lupa, Oh, karena saking terkejutnya. Jadi langsung hilang? Hilang. Mental block langsung? Mental block langsung. Amnesia. Ini gak apa-apa. Apa ya? Gitu. Udah gak apa-apa, udah terjadi. Terus ketika menemukan hal itu ya, menghitung kemudian terkaget-kaget dengan diri sendiri ya, itu apa yang dilakukan? Apakah oh ya udah kesalahan masa lalu ya sudah nggak apa-apa, mari kita perbaiki atau ya sudah gas aja kayak si Mia? Oh, enggak, pasti saya langsung tobat. Salah. Gitu ya. Jadi saya langsung merencanakan keuangan saya lebih baik. Terus tadi ya udahlah kayaknya healing ini juga berusaha mencari pipeline jodoh ini udahlah nggak usah, hilangin aja. Target saya adalah di umur 30 berapa saya mau beli rumah itu. Jadi akhirnya jadi novel ini juga. Jadi novel. Yeah. Rumahnya kebeli. Alhamdulillah kebeli. Wih luar biasa, tepuk tangan dong. Kebelinya sebelum nikah juga. Oh sebelum nikah ya? Yeah. Berarti sebelum novel ini keluar atau gimana? Novelnya keluar dulu. Oke. Karena nulis novel lama. Iya, kan pasti brainstormnya juga lama banget kan. Nah ini menarik nih karena karakter Mia, Kama Mia yang ada di buku Home Sweet Loan ini mirip-mirip kayak gitu. Saya sempat baca di salah satu part, Mia ini bilangnya duit gue ya buat gue sendiri, buat menyenangkan diri gue. Tapi di ujung-ujung cerita, Mia ini menjadi orang pertama yang mendapatkan properti. Ada backgroundnya nggak? Apa yang kira-kira black boxnya itu apa sih? Yang ada di belakang tuh kenapa Mia tiba-tiba jadi tobat? Sebenarnya novel ini kan ceritanya ada 4 sahabat. Yang satu pegawai GE, 3-nya lagi tuh bekerja di bisnis yang mana pasti gajinya lebih besar, penghasilannya lebih besar. Kenapa mereka bisa sama-sama? Karena dulunya berteman dari SMA. Terus Kaluna nasibnya beda sendiri karena dia dihadapkan waktu itu dia sama lulus PTN tapi di daerah. Keluarganya kayak nggak bisa, kita nggak biayain ada biaya kamu lah ya. ngekos, kakak kamu lebih butuh dan segala macam. Sehingga dia akhirnya masuk di dekat rumah gitu ya, universitas dekat rumah yang
ya udah dia berusaha memaksimalkan apa yang keluarganya bisa untuk danain. Makanya 4 itu beda. Nah sebetulnya kalau diceritanya kan setiap orang beda-beda. Kak Luna mengincar properti yang harga dia mampu. Kalau yang Mia itu masih single, dia berusaha untuk membeli properti yang dia nyaman, bukan yang dia mampu gitu kan. Yang terus ada lagi yang sudah menikah, dia harus punya rumah yang bisa nampung keluarganya dan mertuanya. Dan mertuanya suka sama rumahnya gitu kan. Iya. Harus menyenangkan mertua. Dan yang satu lagi adalah yang paling tidak ada masalah, cowok yang Danan itu nggak punya masalah sama sekali. Nah kalau misalnya akhirnya sebenarnya Mia itu punya uang gitu kan. Tadinya dia mimpi mungkin punya yang apartemennya gede atau apa, akhirnya dia berdamai dengan yang punya 1 kamar aja gitu. Dan akhirnya sebenarnya black box-nya tuh ya dia berdamai dengan, dia mengkompromis apa yang dia mau dengan apa yang dia mampu, itu sih. Oke, ini kan obrolan kita 10 menit terakhir itu kayaknya gak tahu ya, kayaknya mungkin itu relate di usia kita, tapi mungkin kalau kita lihat nih teman-teman yang ada di sini masih muda-muda banget ya, Al. Masih kayak kita 10 tahun yang lalu ya. 20 tahun lalu, oh enggak. Enggak sejauh itu kayaknya. Berapa sih 20 ada? 20-an awal ya? 20-an awal ya. Iya, 20-an awal enggak? Adik-adik kali ya? Besti-besti kita yang ada di sini nih umur 20-an awal. Ini mungkin agak kurang lihat apaan sih nih 2 orang di depan ngomongin KPR, kita belum nih ke arah situ. Nah, kalau menurut Almira sendiri, permasalahan yang terjadi di usia kita, terutama tentang finansial, tentang keluarga, bisa nggak sih berulang di adik-adik kita yang sekarang masih usianya 20-an tuh? Justru malah yang banyak demografi yang baca novelnya itu start dari anak SMA dan kuliahan. Serius? Iya, jadi yang banyak ngisi Goodreads atau di Twitter, di X gitu ya, nge-review. Banyaknya isinya gini, ya ampun saya tuh masih baru mau kuliah, kayaknya salah banget deh baca buku ini. Saya jadi termenung, syok, dan selama 2 hari ini jadi diem karena ternyata kehidupan dewasa itu apakah menyeramkan itu ya. Saya pengen merencanakan kehidupan saya supaya saya jadi berhasil di masa depan. That's good, jadi, that's very good. Banyak yang justru yang masih muda-muda itu menjadi dapat gambaran. Karena nggak semua orang dewasa itu mau gamblang bercerita tentang sulitnya hidup. Betul. Ya kan? Kompleks, hidup kita itu kompleks. Hidup itu kompleks. Jadi kalau misalnya saya ngisi tuh bedah buku dimanapun itu dan ada banyak adik-adik yang masih kuliah, saya bilang menabunglah dari hari pertama kita menghasilkan uang. Karena dulu tips yang saya dapat dari orang dewasa bilangnya gini, ya kalau gaji pertama dipakai aja buat senang-senang dulu, iya kan? Dipakai aja buat senang-senang. Jalan-jalan, beli barang yang tidak kita bisa beli ketika kita belum punya uang, bener gak? Bener, kita beli aja yang kita nggak bisa beli dulu gitu. Ternyata setelah saya dewasa, saya termenung duduk, kenapa nggak saya kerja dari SD? Kenapa gak kerja dari SD? Karena mahal Karena banget. Duitnya gak ada ya pas gede banget. itu. Pas udah dewasa ternyata banyak banget. Misalnya ternyata orang tua kita udah performanya tidak seperti dulu waktu kita sekolah. Kita harus biayain orang tua mungkin ya diantara kita. Oh ternyata adik kita yang harusnya masih bisa dibiayain oleh orang tua, ternyata orang tua juga udah gak sanggup lagi. Oh ternyata biaya untuk menjadi gaul itu mahal loh dan sebetulnya nggak perlu-perlu amat. Betul, betul sekali. Ya biaya kan? untuk gaul, social cost. Social cost tuh tinggi gitu. Dan social cost itu sangat tinggi. Ketika kita menua, itu nggak perlu-perlu amat. Kita bisa bahagia dengan hal yang sederhana, itu real ya? Itu real. Iya. Kita nggak perlu misalnya kita burn out, misalnya ngerjain skripsi gitu ya. Kita capek, belajar kuliah segala macam. Kita burn out ternyata bisa kok dengan tidur misalnya. Nah itu, ketika dewasa itu tidur siang sebenarnya jauh lebih berharga dibanding
ya kita ini ya keluar Kita malam. pergi-pergi, benar. Nanti pas kerja juga kita kan nggak mungkin ya tidur siang. Itulah. Jadi sekarang Itulah, itu betul. berharga banget kalau misalnya kalian mau tidur siang. Misalnya jadi nggak perlu yang mahal-mahal, oh kita harus keluar kota, oh kita harus makan di restoran yang enak segala macam itu. Nggak, bisa dengan hal yang sederhana. Karena itu yang saya alami pas pandemi, burnout segala macam nggak bisa nulis, juga sempat berat badan turun 7 kilo, ternyata obatnya hanya tidur yang cukup, terus juga olahraga sendiri. Nah, tapi kan gini ya Mir, dulu kita ketika masih usia adik-adik yang ada di depan kita, itu kita punya prinsip ya udah kalau gaji, dan kita kekeh gitu dengan prinsip itu. Ya udah gaji pertama saya, pendapatan pertama saya mau seneng-seneng dulu dong. Boleh nggak sih kita kayak gitu? Sampai sejauh mana batasnya? Sebenarnya sampai sejauh gini. Kalau misalnya itu memang kebutuhan boleh, tapi kalau misalnya tadi kan berarti keinginan ya, keinginannya kita apa? Ya belajar untuk menyisakan ditabung. Jadi kalau bisa jangan 100% itu menguap gitu aja. Mungkin teman-teman bisa menyisakan 50%-nya untuk ditabung gitu. Karena pasti yang namanya kita dapat jajan dari orang tua kan dipirit-pirit juga ya. Gitu kita juga pengen ngerasain dong sekali-sekali minum di tempat yang misalnya kopi gitu kan. benar. Selama ini kita dapetnya air putih doang misalnya. Ya nggak apa-apa digunain untuk jajan hal yang simpel-simpel aja. Tapi ingat biasakan itu kalau bisa ketika kita masih hidup juga numpang ke orang tua 50%-nya kalau bisa sih ditabung. Sejauh kita masih numpang ya, quote unquote masih numpang. Karena kalau misalnya kita udah bayar kos dan lain sebagainya udah pasti nggak mungkin 50% tuh bisa ditabung sih. Iya betul. Menabung tuh habit kan ya, itu sebuah kebiasaan. Iya. Harus dimulai dari yang kecil dulu atau langsung kita ya udah potong aja 40% atau 50% dari penghasilan kita potong dulu untuk nabung. Sebenarnya kalau menabung tuh gini, ketika kita memang masih menjadi tanggungan orang tua, pasti kita lebih leluasa untuk menabung sebesar-besarnya. Tapi ketika kita mulai mungkin memasuki dunia kerja, kita harus bayar kos dan lain sebagainya, menurut saya 3 bulan pertama kita harus mencatat pengeluaran kita untuk mengetahui mana yang benar-benar adalah kebutuhan. Jadi kita mulai eliminasi tuh. Setelah 3 bulan kita udah kelihatan pattern kita, mungkin kebutuhan primer tuh sekian persen, sekunder tuh sekian persen, terus yang tersier nih yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat tapi mungkin ya kita masih pingin gitu, itu alokasinya paling kecil, nanti kita kelihatan ada sisanya berapa persen yang bisa ditabung. Kalau teman-teman itu berani gitu ya, sekian persen yang memang tersisa untuk ditabung ini harusnya ditabung semua. Tapi yang namanya kita nggak tahu kalau ada emergency mungkin yang kalau misalnya kan ada orang yang aduh kalau misalnya saya sendiri yang nyetor ke tabungan kayaknya nggak disiplin gitu, maunya di auto debit aja, dipotong langsung misalnya tabung ke reksadana atau lain sebagainya. Ya dari alokasi itu setengahnya aja yang di auto debit, setengahnya lagi kalian pegang disiplin jangan dipakai karena itu bisa menjadi emergency fund juga. Karena sewaktu-waktu bisa dicairkan gitu. Oke, emergency fund itu sangat penting. Sebelum misalkan nih teman-teman di sini memulai karirnya, setelah lulus kuliah kemudian memulai karir, berarti yang harus dibentuk lebih dulu itu emergency fund-nya dulu. Misalkan nih belum ada kepikiran nih Kak mau beli rumah, mau beli mobil atau apa, tapi emergency fund ini berarti harus ada dulu. Kira-kira ada patokan nggak? Berapa kali gaji atau seperti apa? Sebenarnya kalau kayak gitu susah juga ya dipatok karena sebetulnya teman-teman juga pasti punya kewajiban atau tanggung jawab yang beda-beda nih. Tadi mungkin ada yang hanya menanggung dirinya sendiri, ada yang menanggung orang tuanya atau ada yang mungkin beruntung gitu ya diberikan kelebihan tanggung jawab menanggung saudaranya juga. Nah sebetulnya semampunya aja. Makanya tadi kita ngelihat pattern pola 3 bulan kita itu gimana, kemudian sisihkan, jadi dari misalnya let's say yang paling pahit-pahitnya gitu, misalnya 20% bisa ditabung gitu ya, berarti 10% bisa langsung masuk ke alokasi tabungan, 10% lagi ditabung mandiri karena supaya bisa dicairkan sewaktu-waktu. Kalau bisa sih sebetulnya emergency fund itu ya paling enggak ya 6 kali misalnya gaji, tapi nggak ada rule of thumb-nya juga. Kan ada beberapa orang yang mungkin kerjaannya juga safe ya, gitu.
seperti Reno mungkin kerjaannya safe ya. Almira juga kayaknya safe ya? Iya. Alhamdulillah, insya Allah ya, insya Allah. Gitu kan. Jadi mungkin kalau masalah masih muda, yang namanya kita start karir ya, gaji itu kan nggak semuanya beruntung. Saya dulu waktu memulai karir itu gaji cuma 4 juta. Itu karir di bidang yang sama? Bidangnya beda. Nah itu kan mau nabung seberapa ya? Betul. Dari 4 juta kayaknya. Tapi masih ikut orang tua pada saat itu? Masih ikut orang tua, tapi beli pulsa, ongkos, makan siang kalau misalnya nggak bawa bekal gitu kan. Udah nggak ada tuh sisanya, mungkin ada lah di pirit-pirit misalnya sisanya 500.000. Biasanya saya alokasiin dan bukan untuk ditabung atau apa, saya cairin lagi buat ikut les. Les, nah jadi ini menarik nih. Iya. Investnya di pendidikan, tapi yang informal gitu ya. Iya. Contoh lesnya apa yang pernah diikuti? Les bahasa ya, jadi nanti mungkin mau ngambil S2 atau mungkin les public speaking. Jadi kalau misalnya dapat penugasan di kantor itu bisa ngomongnya lebih baik, ya kan. Jadi gini, kalau misalnya kita masih starter nih, mungkin teman-teman yang baru mau masuk dunia kerja, nggak usah mikirin, oh saya harus investasi sekian dan segala macam. Pertama, investasi ke diri kita sendiri dulu untuk bisa upgrade skill, untuk bisa melengkapi diri kita lebih baik lagi supaya kita bisa menjadi kompetitif nih di antara peer kita. Ya, betul. Nah, jadi kan ada orang-orang yang kok dia lebih cepat sih promosinya. Exactly, ya ada pertanyaan itu. Iya kok yang ini promosinya segitu-segitu aja ya. Kita nggak tahu mungkin teman yang lebih cepat promosinya itu memang selalu mengupgrade skill diri dia gitu. Dan skill itu nggak melulu soal kayak misalnya yang eksak gitu kan, misalnya ngambil sertifikasi gitu. Sertifikasi itu juga one of the thing yang bisa kita ambil untuk mengupgrade diri di perusahaan ataupun ya secara personal gitu kan. Tapi misalnya kayak tadi les bahasa Inggris misalnya atau les bahasa lain, kemudian misalnya ambil kelas public speaking yang sekarang udah banyak banget, jadi harganya pastinya nggak setinggi itu. Iya, betul. Jadi banyak. Nah, ini menarik nih. Kita perlu menginvestasikan kepada diri kita. Tapi sekarang kita kembali lagi. Misalkan nih, ada 1-2 teman-teman yang ada di sini nasibnya lagi kayak Kaluna, intergenerational house, ditekan kiri kanan, atas bawah, ketika bekerja pun juga keluarga itu mengharapkan. Jadi boro-boro mau investasi pada diri sendiri, kayaknya duit itu habis. Kira-kira gimana nih, ada tips nggak untuk setidaknya menyisihkan uang? Dan apakah memang kita harus disiplin pada diri sendiri? Sebenarnya tipsnya adalah jika kita menghasilkan sesuatu, semuanya nggak usah dikasih tahu ke keluarga. Jadi mungkin mereka tahu bulanan kita berapa. Tapi kalau ada hal lain, misalnya THR atau misalnya teman-teman menerima bonus atau ada yang namanya uang cuti atau ada sampingannya, cukup hanya kita, Tuhan dan orang pajak yang tahu. Jadi, tahu kok kita tahu. Iya, jadi keluarga kita nggak usah tahu tuh yang ekstra-ekstranya. Jadi itu untuk tabungan kita, untuk pengembangan diri kita gitu kan. Karena kalau misalnya kita lagi susah belum tentu kan ada lagi tuh uangnya bisa dimintain. Jadi untuk yang bulanannya mungkin orang tua kita tahu, tapi sisanya nih hal-hal yang menjadi ekstra-ekstra tadi kayak THR, ada sampingan atau bonus atau uang cuti, udah cukup kita, Tuhan sama orang pajak, yang tahu. Tapi kalau untuk bapak-bapak yang sudah beristri, ditambah satu lagi. Istri yang tahu juga. Jadi gitu. Kita, Tuhan, istri dan orang pajak yang tahu. Iya. Kalau gitu. ibu-ibu nggak apa-apa, suami yang nggak usah tahu nggak apa-apa. Oh gitu, karena uang suami adalah uang istri adalah uang istri sendiri. Iya kak, kalau prinsip saya gitu. Tapi kan ada yang udah emansipasi mungkin ya, nggak apa-apa juga. Oke. Ini menarik banget. Kita buka mungkin ya pertanyaan, ada nggak rekan-rekan, kita buka 2 pertanyaan dulu kali ya Al? Boleh. Silakan boleh angkat tangan kalau ada pertanyaan. Oke. Yang pakai baju ini Tosca atau hijau ya? Tosca itu. Tosca ya. Kita mau berantem warna nggak gitu? Kampus mana kayak Home Sweet Loan warnanya? Silahkan disebutkan, berdiri ya boleh. Silahkan disebutkan nama, dari universitas mana dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Faiza dari Institut Setiami. Sorry, namanya? Faiza. Faiza? Iya. Oke. Saya
bertanya, apa alasan atau latar belakang Kak Almira memilih atau mengangkat masalah finansial sebagai tema utama dalam cerita di buku Home Sweet Loan? Dan apakah mengangkat dari pengalaman pribadi atau rekan atau teman terdekat? Terima kasih. Oke. Seperti tadi sudah kita mau tampung pertanyaan dulu atau mau langsung dijawab? Tampung dulu ya. Satu lagi tadi kayaknya sebelahnya angkat tangan, enggak ya? Oh ya, boleh. Yang pakai hijab warna peach. Krem. Silakan berdiri, sebutkan nama, dari universitas mana dan pertanyaannya apa. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, saya dari Universitas Primagraha. Di sini saya mau nanya untuk Kak Almira, Kak, ada nggak sih unsur autobiografi dalam penokohan di novel tersebut? Dan juga bagaimana pengalaman pribadi penulis dapat mempengaruhi narasi dan membuat feel yang ngena banget nih Kak dalam novel Home Sweet Loan ini? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Tadi ada Faiza dan ada Dewi. Terima kasih pertanyaannya. Silahkan, Mir. Kalau yang Faiza jadi gini, dulu saya kan orang teknik, saya kuliah di teknik sipil. Nah itu saya nggak ngerti yang namanya financial management, ya kan. Dan mungkin teman-teman yang di finance sendiri mungkin ngerasa harusnya ada lagi nih tambahannya, berapa SKS ekonomi rumah tangga. Serius ada? Ya, Itu nggak ada. Oh nggak ada ya? Ketika kita sudah. Coba. Udah nyala ya. Oke. Jadi ternyata teman-teman saya ketika sudah berumah tangga ngerasa bahwa oh harusnya ada nih pelajaran SKS yang namanya ekonomi rumah tangga atau pengelolaan keuangan rumah tangga gitu. Karena itu sebuah hal yang sangat sulit ya kan. Nah ketika saya di umur 24 akhirnya saya beli buku Financial for Dummy. Dari situ saya cukup kaget. Oh yang namanya literasi keuangan itu sesungguhnya saya pikir saya udah punya. Saya kan tinggal di perkotaan ya, maksudnya saya ngerti hitung-hitungan, tapi ternyata literasi keuangan tuh lebih daripada itu loh. Ketika kita punya penghasilan, gimana kita bisa mengelola itu sehingga menjadi bermanfaat bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk hidup kita di jangka panjang. Nah, ketika saya makin menua lagi berumur gitu kan. Lebih dewasa lagi. Lebih dewasa lagi, saya ngerti bahwa kehidupan yang namanya ada kebutuhan pokok manusia itu sandang, papan, dan pangan gitu. Kenapa papan ini bisa menjadi kebutuhan pokok? Akhirnya saya jadi ngerti. Ya kita kalau misalnya nggak membeli atau punya properti, kita akan tinggal di mana? Apakah kita akan tinggal di rumah orang tua kita selamanya? Nggak semua orang juga punya privilege gitu kan. Orang tuanya bisa beli rumah. Ada loh yang masih udah tua mengontrak juga ada. Iya. Nah, tapi bukankah itu pilihan, Almira? itu pilihan. Nah, tapi kan ada beberapa orang yang mungkin ngerasa ya udahlah kalau saya udah pensiun. Nah, ini juga kita punya masa produktif. Kita nggak selamanya bisa mencari uang gitu loh. Ada saatnya kita menua, kita pensiun dari kantor atau mungkin kita udah selesai pensiun juga atau kita usaha di luar, udah saatnya sunset usahanya gitu kan. Udah zaman itu berganti. Jadi pasti usia produktif kita itu ada batasnya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola usia produktif kita. Nah itu yang saya coba, saya rasa gini, oh saya ingin berbagi ya ke orang, mungkin ke generasi, mungkin ke diri saya yang lebih muda. I wish gitu kan, saya harap coba saya baca novel kayak gini dulu. Mungkin saya bisa lebih cepat menabung lagi. Mungkin saya bisa lebih cepat mencari ya hobi yang menghasilkan daripada saya nonton misalnya TV itu udah sampai dari pagi sampai pagi gitu kan, ya cuma gitu-gitu aja gitu. Nah, saya ingin berbagi mengenai itu, salah satunya bagaimana sih tips untuk kita itu menabung, bagaimana sih tips kita itu untuk menggunakan waktu itu, kenapa ada background keuangannya. Terus yang kedua adalah autobiografi ya, Apakah ada part dari diri seorang Almira yang masuk ke dalam buku ini? Sebetulnya ya pasti ada pemikirannya, pasti kan ada ya pemikirannya gimana saya mencoba untuk meramu kisah-kisah orang gitu kan, termasuk saya sendiri.
Jadi ada beberapa kisah di situ yang cari rumah, itu rumahnya bermasalah, itu saya coba menuangkan di sana, saya jadikan komedinya gitu kan. Terus juga pengalaman misalnya gini, saya punya kakak-kakak yang udah menikah, adik saya juga saat itu udah menikah. Dan gimana saya melihat bahwa pernikahan itu bukan sekedar kita mau nikah aja gitu. Setiap orang kalau emang pengen nikah bisa nikah kok, tapi di saat yang mana gitu kan. Di saat apakah memang sudah kayaknya agak-agak siap nih, karena nggak ada orang yang benar-benar siap. Iya, gue harus setuju dengan itu. Ya, agak-agak siap nih gitu, seenggaknya sudah punya pekerjaan, itu dipenuhi dulu gitu kan. Nah yang kedua ya kalau misalnya memang ada kesulitan nantinya nih di rumah tangga, kira-kira dua-duanya harus mencari solusi yang kayak gitu. Jadi apakah ada pemikiran saya yang jadi di buku atau pengalaman saya, ya pasti ada, tapi enggak semuanya dan bukan diri saya juga, karena kan ini fiksi, yang namanya meramu kisah fiksi itu kan kita harus punya penokohan dan karakter-karakternya, kemudian problematikanya, sehingga nanti bisa dibangun cerita klimaksnya itu sesuai dengan struktur yang ya misalnya ya biar orang tuh engage. Jadi ya namanya kita nggak tahu sebenarnya gimana cara bikin buku bestseller tuh, kita nggak tahu. Tapi cara bercerita itu ada strukturnya sebenarnya. Nah, kenapa jadinya fiksi? Karena masalah itu kan didramatisir. Iya, hiperbolik. Iya, dihiperbolik gitu kan, supaya orang tuh merasa iba sama karakternya, supaya orang tuh merasa lebih engage lagi pas baca 10 halaman pertama, kira-kira gitu. Oke, menjawab ya. Faiza dan Dewi, semoga. Tadi juga ini langsung tadi aku buka ada part yang aku juga mau tanyakan sebenarnya. Tadi pertanyaan tentang menikah. Ini kan di beberapa kesempatan keluarganya Kaluna itu mereka selalu bilang, nanti deh kalau misalkan lu udah nikah, lu udah punya anak, lu pasti ngerasain. Dan di sini Kaluna sempat bilang di halaman 47 itu, lagi pula apa hak seorang lajang protes kepada orang yang sudah berkeluarga? Mereka sudah berkeluarga selalu menjadi prioritas karena dianggap memiliki masalah yang lebih rumit. Apakah hal ini benar adanya atau gimana menurut Almira? Karena Almira sendiri tadi sebelum menikah itu kakak-kakak sudah menikah, kebetulan adik sudah menikah. Apakah ini merupakan keresahan hati dari Almira atau gimana? Coba diceritain opininya gimana? Sebenarnya gini ya, ini salah satunya. Kan kalau anak tuh harus biayain orang tua atau keluarganya pada kayak, aduh saya generasi sandwich gitu. Yeah. Tapi orang tua yang selalu membiayai anaknya tanpa putus sampai cucunya, itu kan jarang dibahas. Betul. Karena orang tua ngerasa itu. Kasih ibu sepanjang jalan. Iya, kasih anak katanya sepanjang galah. Sepanjang galah katanya. Katanya gitu. Coba nanti ada. Mungkin sekarang sepanjang ini ya video TikTok ya. Cuma 3 menit dong. Jadi kalau misalnya orang tua ngebiayain anak cucu, kalau sampai ada yang cicit, nggak ada yang protes. Biasa aja. Karena ngerasa itu memang kewajiban. Kewajiban, kalau mereka bisa bantu ya mereka akan bantu. Segitu sayangnya. Tapi kalau anak mungkin harus ngebiayain orang tuanya sakit. Aduh, kenapa ya? Ntar dulu deh. Ya, harus segini banyaknya, nggak bisa apa nih bernegosiasi lah ya. Patungan sama kakak-kakak gitu. Benar. Jadi kayak perhitungan nas. Jadi kalau misalnya saya tuh ngerasanya gini. Banyak orang yang misalnya udah nikah gitu ya, pastinya kompleks ya, masa dari 1 jadi 2 jadi 3 lebih simpel daripada pas sendiri, nggak mungkin gitu. Nah di keluarga hierarki anak yang sudah menikah tuh pastinya lebih tinggi, bukan karena apa-apa, orang tua juga mengalami yang namanya udah nikah mah ya emang susah, ada masalah keuangan ya, ada masalah harus didik anak, ada yang masalah juga gimana caranya mengelola operasional keluarga gitu. Jadi pasti kalau di keluarga nih, kalau bisa yang belum nikah ngalah lah sama kakaknya yang udah nikah, atau misalnya ngalah lah sama adiknya yang udah nikah gitu. Kalau dulu nih saya di kantor, saya sebagai engineer kerja, yang disuruh lembur juga yang masih lajang. Cungpret paling bawah. Yang masih lajang aja. Gitu. Cungpretnya di atas di bawah, ya udahlah yang udah nikah kan. Kan lo masih single. Lo masih single, emang pulang Sabtu mau ngapain Minggu kerja sih? lah ngapain. Iya.
Kamu mau ngapain sih masih lajang juga, udahlah di kantor aja gitu kan. Iya. Padahal kita juga mau nyapu, mau ngepel gitu. Betul. Udahlah nanti aja. Jam 5 kok udah pulang? Jam 5 kok udah pulang. Ntar gitu. jam 6, kok jam 6 udah pulang baru juga maghrib? Mau ngapain sih? Kalau dia mah udah jelas ada anaknya, mau pulang ke anaknya. Betul. Emang kamu mau pulang ke siapa katanya. Iya, padahal pulang ke Netflix mungkin atau Padahal mau berburu jodoh ya. Oh iya mau swipe kan ya. Tapi rata-rata kayak gitu. Kalau di kita culture-nya memang kalau yang masih lajang tuh kalau bisa ngalah lah sama yang udah nikah gitu. Apakah itu digeneralisasi atau gimana tuh? Ya susah nih. Secara rasional Ya. aja, secara Iya, rasional iya. aja. Kan memang mungkin kalau yang udah berkeluarga pastinya ya nggak ada urusan lain. Bukan urusan diri dia sendiri aja. Tapi kalau yang masih sendiri diharapkan ya bisalah di-manage diri sendiri gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi sebenarnya mungkin yang lajang juga ya kenapa saya lagi gitu. Tipsnya sih temenan juga lagi aja sama yang lajang. Supaya Oke. bisa di taiji ke temennya. Iya, Pak bisa. gantian Pak dia mau gitu. Bisa di tai chi lah ya. Bisa, Pak ini kayaknya belum kerja Iya, kemarin. Dia mau tuh kayaknya Pak masih pengen di kantor katanya. gitu. Itulah pentingnya menarik orang lain ke dalam tim kita. Dan jangan satu tim itu semuanya sudah berkeluarga karena akan agak susah. Mungkin gitu ya. Enggak juga sih, kan ada juga yang mungkin bisa Manage. manage lebih ini gitu. Yang namanya kerjaan kita harus lebih tanggung jawab itu. Oke, kayak gitu. Nah, kita buka lagi sesi pertanyaan kali ya, Almira. 2 lagi dong, boleh? Oke, silakan. Oh, yang belakang. Almira boleh pilih deh, yang mana? Tadi yang paling belakang. Yang paling belakang. Iya, betul. Itu Kak. Silahkan berdiri, sebutkan nama. Boleh mikrofonnya? Yang belakang. Jilbab warna coklat dan baju warna biru. Iya. Silakan sebutkan nama, kemudian asal universitas dan pertanyaannya apa. Ya, selamat siang Kak Almira, saya Steviana. Universitas Indonesia, tapi sekarang di DJP. Oh, oke. Halo Kak. Iya. Sebenarnya kalau tapi pertanyaan izin saya nggak terlalu relate ke buku, tapi lebih ke personal Kak Almira. Kalau misalnya secara financial planning itu untuk pegawai kita ini kan ASN, apakah berbeda treatmentnya dengan yang non ASN gitu? Karena kalau ASN ini kita tahu sendiri untuk gaji memang berkecukupan, tapi kita ingin memberikan legacy yang lebih banyak untuk keturunan kita. Gitu. Dan kita juga untuk berbisnis memang dibolehkan, cuma kan waktu kita cukup terbatas ya. Kalau misalnya kita memang juga nggak punya kualifikasi sebagai pebisnis dan mungkin ada alternatif nggak untuk mencari penghasilan lain gitu. Sebenarnya yang tidak mengganggu dengan pribadi kita sebagai ASN. Gitu. Terima kasih. Oke, kita tampung satu pertanyaan lagi boleh. Yang mana? Silakan angkat tangan. Pilih yang jilbab merah ya. Yang jilbab merah boleh. Silahkan dari namanya dan dari universitas mana? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan, atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Almaznia Adnan dari Universitas Gunadarma. Tadi aku dengar Kak Almira ini bekerja sebagai analisis keuangan ya. Nah aku mau tanya nih gimana sih cara Kak Almira nyeimbangin pekerjaan sebagai analisis keuangan dengan menulis novel. Udah itu saja, makasih. Oke terima kasih. Tadi Fauziah ya? Alma. Alma? Iya. Mirip berarti namanya Almira. Satu dari Steviana ya? Steviana, satu dari Alma. Boleh dijawab. Kalau yang pertanyaan pertama, saya sebenarnya orangnya risk averse ya. Saya sama sekali punya toleransi 0 terhadap rugi. Jadi saya tidak pernah, saya belum pernah menyarankan orang itu untuk membuka usaha. Karena menurut saya usaha itu jauh lebih susah daripada bekerja. Sehingga even misalnya semenjak saya nulis Home Sweet Loan, saya selalu dianggap 2 oleh publik. 1 ahli keuangan. Padahal saya nggak certified financial planning ya. Belum kali? Belum ya. Yang kedua, saya adalah ahli properti. Jadi kalau nanya, Mbak saya beli tanah bagusnya di mana ya gitu. Malah nanya harga. Iya, jadi ahli properti sama ahli keuangan. Tapi kalau misalnya saya sendiri jawab selalu gini,
bahkan ketika investasi saya selalu menyarankan bahwa gimana caranya untuk mengupgrade diri sehingga bisa perform lebih baik lagi di tempat kita berkarya gitu ya. Apakah kalau misalnya jadi pegawai dimanapun itu. Dan kalau misalnya gimana ya bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Saya percaya setiap uang yang kita dapat itu cukup jika kita mengelolanya dengan baik gitu ya. Kita bisa menyesuaikan yang namanya kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau misalnya ingin meninggalkan legacy kepada keturunan di bawah kita, sebenarnya menurut saya legacy terbaik itu adalah pendidikan. Nah, saya bahkan saya ke orang tua saya sendiri selalu bilang kalau bisa ya nggak usah lah yang namanya ditinggalin aset dan sedemikian rupa. Karena saya juga tahu orang tua saya nggak berlebihan ya mungkin. Jadi ya udah, apa yang mereka hasilkan itu untuk mereka. Jangan sampai mereka hidupnya sangat hemat demi untuk meninggalkan sesuatu untuk saya. Kenapa? Karena menurut saya kasihan ke merekanya. Mereka udah bekerja habis-habisan tapi yang menikmati anaknya. Walaupun pasti orang tua mah ikhlas. Malah pengennya kalau bisa kayak gitu. Tapi kalau saya menyarankan udah yang paling penting adalah sudah memberikan edukasi tuh misalnya sampai S1. Karena balik lagi, ketika anak itu dipaksa untuk bisa independen secara finansial, mereka akan punya daya juang yang tinggi. Menurut saya ya. Itu harus dipaksanya dari kecil atau gimana? Kalau saya dari dulu misalnya sama orang tua saya juga ASN, orang tua saya pegawai negeri sipil. Nah, jadi orang tua saya tuh ngasih saya les. Tapi baju saya nih kalau pergi les itu cuma satu. Jadi itu aja. Kalau misalnya teman-teman lihat saya tampil di publik juga kok seringnya pakai baju warna putih. Karena emang bajunya itu aja. Cuma ya diselang-seling aja gitu kan. Jadi kalau misalnya saya hari ini di sini mungkin bulan depan ngisi event di yang lain saya pakai baju yang sama tapi nggak ada yang tahu kecuali di posting ya kayaknya. Yeah. Kebetulan saya jarang posting. Nah, jadi saya ngelihat gini ketika teman-teman saya sendiri atau mungkin sepupu-sepupu saya yang benar-benar malah justru difasilitasi sama orang tuanya, dikasih tanpa harus bekerja, itu daya juangnya jadi rendah. Contoh misalnya, saya cuma punya adik satu. Adik bungsu saya itu dari yang namanya orang tua ke anak bungsu itu kan pasti banyak, kalau masih mampu ya, kalau masih mampu itu kan ngasihnya pasti lebih dibandingin kakak-kakaknya. Karena ya namanya ekonomi orang tua juga biasanya lebih baik lah pas udah makin kesana kan. Jadi adik saya tuh kalau misalnya diterima kerja gajinya 4 juta dia bingung. Buat apa? Buat apa? Gedean uang jajan saya misalnya gitu kan. Sedangkan kan kalau saya mungkin dikasihnya dulu bener-bener dipirit-pirit. Dibagi, iya dibagi sama kakaknya. Jadi mau berapa pound itu akan saya ambil gitu kan. Nah kenapa? Makanya menurut saya sih nggak usah memikirkan gimana caranya meninggalkan legacy dalam bentuk barang atau aset ke anak. Karena sebetulnya yang anak itu perlukan adalah bekal untuk dia bisa berjuang di kakinya sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya orang tua mau menyediakan bekal ya jangan banyak-banyak amat lah. Mungkin biaya nikah itu udah cukup. Lumayan ya. Boleh. Coba kalau misalnya mau nikah harus mikirin biaya nikah. Oh iya benar. Pusing juga nggak? Pusing. Jadi males nikah nggak? Iya. Iya lagi. Jadi mungkin kepancing saya jadi. Biaya nikah gitu. Mungkin itu kali ya. Tapi juga ya kalau bisa sebenarnya menjadi orang tua yang bijak itu lebih ada mungkin nanti impactnya ke anaknya karena dia jadi hunger gitu, punya haus ingin berjuang. Kalau yang tadi itu pertanyaan yang kedua adalah menyeimbangkan. Nah ini nih, double job kan, boleh dibilang Almira kan double job. Double job ya. Jadi gini, sebenarnya saya juga sekarang kan udah punya anak bayi umur 11 bulan. Saya tidak imbang. Saya belum pernah menulis lagi semenjak saya menikah. Jadi saya tuh nikah umur 32 tahun 10 bulan. Kalau di detil ya Ibu. Detil, ya hampir 33. Jadi saya kalau di angkatan saya mungkin saya paling terakhir nikahnya.
Jadi ketika saya tuh produktif bisa nulis 5 novel itu justru pas saya jomblo. Jadi ketika saya jomblo itu saya mikirnya, oh saya ingin memperkaya diri saya mau sekaya-kayanya. Saya mau kalau bisa tuh saya udah bisa beli ini, saya udah bisa liburan. Financial goal-nya udah tinggi banget lah ya pokoknya. KPI keuangan saya tuh ada di sini gitu. Harus hijau semua itu KPI. Harus hijau semua. Iya. Nah itu saya Sabtu Minggu kalau misalnya nggak ada ketemu cowok, ya nggak apa-apa. Jadi 1-2 bab buku. Mungkin bisa dicontoh kali ya. Itu, jadi keseimbangannya sebenarnya pas saya belum punya pasangan. Kalau sekarang saya juga mencoba menyeimbangkan, tapi kayaknya belum ya. Setiap orang kan punya role dalam hidupnya. Misalnya nanti teman-teman masuk kantor, pasti 6 bulan pertama tuh teman-teman mungkin ngerasa kesulitan kalau harus bergaul juga. Karena belajar di kantor baru SOP-nya ada apa aja sih? Banyak banget kan pasti yang harus gimana sih cara kita tuh ngantor di sini, terus kemudian caranya bersosialisasi dengan si atasan dan lain sebagainya. Mungkin 6 bulan pertama udah fokusnya kantor doang. Nah itu yang terjadi sama saya sekarang. Mungkin saya fokusnya sampai anak saya umur berapa itu ya udah keluarga aja. Mungkin nanti akan ada buku baru. Gitu. Nah semoga ya. Tapi intinya gini, selama kita masih muda, manfaatkan waktu kita itu sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Karena ketika kita udah 30-an gitu ya, badannya udah yang tadi gue bilang. Nggak ngejar, ketika kita habis lembur tuh kayaknya kalau bisa besok tidur bisa nggak ya? Exactly, iya apalagi lemburnya Sabtu Minggu. Aduh kayaknya Senin kayak pengen cuti aja. Iya, jadi ketika kita pas muda nih apalagi teman-teman habis pulang dari sini mungkin bisa refleksi diri apa ya kelebihan diri saya yang lain yang bisa saya kerjakan di sela-sela waktu. Jadi nggak hanya menamatkan sebanyak-banyaknya film atau drama gitu, tapi ada sesuatu hal lagi yang bisa diukur sebagai achievementnya teman-teman. Menghabiskan film dan drama it's okay, tapi mungkin bisa ada produk di luar itu. Iya. Menulis misalkan contohnya ya. Bisa menulis atau yang lain misalnya hobinya kita nggak tahu ya di sini ada yang mungkin yang lain lebih misalnya kayak mau belajar coding. Nah itu juga. Atau mau ngambil sertifikasi atau mungkin menambah skill yang lain. Jadi intinya kita bersenang-senang, tapi kita menyeimbangkan juga dengan hal yang bisa terukur gitu. Oke, ini gini nih, ini pertanyaan tadi yang kita sempat ngobrol ya waktu di belakang, pengeluaran terkait makanan. Pengeluaran terkait makanan itu kalau saya pribadi itu kecil ujungnya gede. Kalau nggak tahu kalau teman-teman atau mungkin kita main Mentimeter dulu, saya mau nanya nih, kita mau survei ya kecil-kecilan, pengeluaran apa sih terakhir yang dikeluarkan? Tapi terus teman-teman ngerasa, aduh ngapain ya? Contoh kalau saya biasanya makanan tuh kayak habis beli sesuatu gitu ya, terus habis itu ngapain ya beli yang itu padahal ada substitusi yang lain gitu kan. Mungkin kru bisa ditampilkan Mentimeternya, nah bisa dipindai rekan-rekan, teman-teman bisa kita main Mentimeter sebentar. Teman-teman yang di rumah yang menyaksikan melalui Zoom dan YouTube Live Kemenq Library juga bisa bergabung. Kita main bentar ya, asah jari bentar. Iya, silakan di-scan boleh. Atau kalau nggak bisa di-scan, bisa menti.com, kodenya ada di bawah. Kayaknya udah mulai banyak ya yang join ya. Ya, yang di kantor di rumah melalui YouTube Kemenq Library dan juga melalui Zoom. Itu juga bisa bergabung melalui menti.com. Kita mau tanya-tanya, cuman satu pertanyaan sih sebenarnya. Guilty pleasure ya, kalau kata generasi kita ngomongnya guilty pleasure. Oke, sudah bergabung. Yang Bapak Ibu juga boleh bergabung, kakak-kakak penyuluh juga boleh bergabung. Teman-teman kru juga boleh bergabung kalau berkenan. Silahkan, ya dipoto-foto foto saya, bukan. Oke, iya kita tunggu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya silahkan slide berikutnya. Nah,
Pasti muncul di gawainya ya kan? Apa pembelian terakhir yang ujungnya kamu menyesal beli atau barangnya malah tidak terpakai? Bisa diisi di situ 1, 2, 3 pertanyaan. Iya, muncul kan ya? Muncul ya? Muncul, formnya muncul. Parfum. Relate ya kayaknya. Aduh iya lagi. Baju, skincare, make up, sweater, parfum, oke, baju, tas. Gak ada yang makanan ya kayak gue ya. Novel Harry Potter, oh, oke. Baju buat konser, oke. Regulator kompor gas. Ada yang Sepeda lipat. eyeliner, oke. Ini mahal juga nih yang sepeda lipat nggak kepake. Beli buku tapi belum dibaca, subscription OTT. Kostum cosplay, ada loh. Ini pasti kalau hari Sabtu ke Blok M ini kayaknya. Relate nih kayaknya kan, aksesoris K-pop, tiket konser. Iya, saya tiket konser agak nyesel juga kenapa ngeluarin segitu ya. Tapi lu pernah nggak kayak datang ke konser gitu, lu memang bela-belain ini artis yang gue suka, gue harus datang ke konsernya. Lu pernah nggak kayak gitu? Enggak, jadi saya baru pernah nonton konser tuh 1 kali. Itu juga karena dipaksa oleh geng saya. Oh, diri lu memaksa untuk datang konser itu? Iya, karena mikirnya nanti mungkin kalau suatu hari nikah, kayaknya mungkin nggak bisa ya jalan-jalan kayak gini. Jadi pernah nonton konser cuma sekali. Itu pun karena dorongan dari diri sendiri iya, ya. Itu udah umur saya harus 30 berapa gitu kayaknya. Itu waktu di luar atau waktu di sini? Waktu di luar. Memang aksesnya lebih mudah sih di sana. 1 kali doang saya baru nonton konser. Top 3-nya kita lihat nih. Makanan untung ada. Skincare, baju, sepatu, parfum, makanan. Ngontrak. Oh iya ngontrak. Kalau ngontrak solusinya apa ya kalau nggak ngontrak? Nah, ada nggak nih ngekos? Sama aja sih ya. Nggak ada. Oke. Luar biasa. Terima kasih. Makanan kantin. Oke. Jadi ini yang kapal pesiar pasti bohong ini. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kapal selam saya percaya. Kalau ada empempe soalnya. Tapi kita nggak pernah tahu loh Almira. Kalau ternyata ya. di tengah-tengah kita ada Crazy Rich. Ada pengusaha batu bara kan. Iya, nanti kita bisa ketemu di belakang, mungkin saya bisa ngasih bisnis card. Coba di trace yang punya kapal pesiar, jangan saudaranya Prilly Latukonsina juga. Iya, ya. Ralin Syah kayaknya ya. Penjepit bulu mata ada, oke. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi ini baju, skincare, makanan, sepatu. Nah, ini pengeluaran Sistagor. Emang mahal sih. Pengeluaran-pengeluaran seperti ini yang kita lihat di layar ini, gimana sih caranya kita mengendalikan diri kita supaya nggak beli itu lagi. Ada tips pribadi nggak? Sebenarnya memang sulit ya, terutama saya nggak diskriminasi, tapi kayak kalau cewek mungkin lebih susah ya, yang namanya body care. Coba yang jawab parfum tadi cewek apa cowok? Jadi ketahuan dong siapa. Tidak mengaku. Jadi kalau menurut saya tuh kalau cewek tuh lebih banyak pernak-perniknya. Kalau cowok mungkin yang namanya toys ya, yang boys itu kan, toys. Boys toys itu yang lebih susah. Nah tapi kalau misalnya makanan, dulu saya kalau kuliah itu masak. Bahkan saya kerja, saya juga masak. Jadi menunya nggak usah yang susah-susah. Jadi saya selalu ngeset kalau yang namanya makan pagi sama makan malam itu saya makan di rumah. Masak gitu kan. Nah kalau misalnya makan siang saya juga harus ngeset berapa sih alokasi saya untuk sekali makan. Ini kaluna banget nih. Ya gitu. Kadang kalau misalnya ternyata teman saya membawanya ke yang di luar budget saya, tentu saya ikut. Pasti. Tapi besoknya ya puasa. Makan bekal. Enggak puasa dong. Nanti tambah menguap saya jadi ya udah kurus jadi menguap nanti kan. Jadi besoknya saya misalnya bawa bekal. Cheatnya kayak gitu ya. Kita kan nggak mungkin dong, kita juga harus bersosialisasi. Apalagi yang namanya kita di kantor gitu ya. Kita juga bisa membina hubungan baik dengan orang itu ya dengan cara misalnya makan bareng gitu kan. Iya betul. Dan hidup itu jangan terlalu kaku. Kalau misalnya kita udah lepas di satu sisi, kita bisa
ada kok dikontrol di hari lainnya. Itu satu tipsnya. Nah kalau misalnya peralatan yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget kayak hoodie dan lain sebagainya. Kalau tips saya adalah selalu gunakan warna yang awet dan nggak ada motifnya. Plain. Plain. Kalaupun ada motifnya itu kita perlu sih, kalau perempuan tuh perlu ada motif ya. Sesekali untuk bisa nge-complement hal-hal yang polos. Kenapa? Karena orang jadi nggak tahu kita pakai itu berkali-kali kalau polos. Dan selalu punya alokasi. Saya tuh misalnya kalau ada kan orang yang punya sepatu banyak atau lipstik banyak, coba di sini adik-adik punya lipstik 2 siapa? Iya, silakan. 2, lebih dari 2. Lebih dari 2? Lebih dari 2 semuanya angkat tangan. Iya. Iya. Kalau saya punya lipstik cuma 2. Tuh. Cuma 2, terus saya labelin, saya bukanya itu di tanggal berapa. Supaya nanti kalau misalnya, karena rata-rata kosmetik saya itu nggak habis, biasanya kosmetik tuh 12 sampai 24 bulan. Kalau 12 bulan biasanya belum habis gitu. Nah jadi saya selalu tanggalin tuh semua kosmetik saya atau body care atau apapun itu, sehingga kalau misalnya kadaluarsa sebelumnya saya akhirnya buang. Kenapa? Karena boros jadinya kalau kita nggak mendata itu boros. Dan kedua sebenarnya kalau kita punya banyak nih kayak parfum ya, tadi yang jawab parfum, body care dan lain sebagainya, skincare. Kalau kita punya banyak nggak kepake kok, ya kan? Muka cuma 1, ya kan? Iya, udah dipakein banyak-banyak juga skincare, hidung nggak berubah jadi mancung ya kan? Terus muka kita juga nggak berubah jadi mukanya Nia Ramadhani atau siapa artis siapa, nggak berubah gitu. Jadi bener-bener hanya beli yang diperluin aja, itu 1. Terus dilabelin supaya kita tahu. Nah sebetulnya kalau di Kaluna, di novelnya sendiri, itu ada yang namanya amortisasi skincare bulanan. Jadi berapa nih alokasi kita selama setahun, kita udah tahu beli apa aja, terus kita bagi dalam 12. Itu yang kita cadangin tiap bulan. Oke, menarik. Kalau yang lain ya tadi itu ya tips-tipsnya, kita kayak tas juga mungkin ya udah ada alokasi masing-masing, tas kerja, tas pesta, tas laptop. Udah. Itu aja. Lebih ke fungsi dari barangnya ya, bukan. Fungsi dari barangnya. Enggak, papa beli yang agak mahal supaya awet. Sekalian. Kan? Tapi udah 1 itu aja. Iya ya, merek-merek tertentu yang memang dia built-in quality-nya memang bagus, beli aja tuh nggak apa-apa. Investasi lah intinya kan. Iya, tapi udah kalau bisa itu tahan selamanya nggak usah beli lagi. Nah gitu, jadi jangan fast fashion lah ya. Jangan fast fashion. Oke, terima kasih ini dari tim Mentinya, terima kasih. 1 atau 2 pertanyaan lagi dari saya sih sebenarnya. Itu lebih ke gini. Di buku Home Sweet Loan dan juga di filmnya itu kita lihat bahwa persahabatan 4 orang ini sangat erat sekali, dan mereka ini kan teman dari SMA ya, dari SMA sampai akhirnya menjadi teman kantor, which is very rare ya, dari SMA kemudian sampai dengan teman kantor. Seberapa penting sih di usia kita ya, seberapa penting support system yang non keluarga, itu seberapa penting menurut Almira? Sebetulnya nggak semua orang punya privilege keluarga yang solid, itu 1. Dan nggak semua orang juga keluarganya retak ya. Jadi mungkin ada yang memang solid. Jadi kalau misalnya emang support sistemnya keluarga aja udah cukup di situ, nggak apa-apa, nggak punya yang dari luar. Tapi kalau misalnya keluarga kita bukan yang tipikal solid, ya punya dari luar itu penting. Sahabat itu penting juga. Dan carilah pertemanan atau persahabatan yang itu bahagia kalau kita bahagia. Ikut senang kalau kita rezekinya tambah banyak gitu. Tambah senang kalau kita maju, bukan yang malah jadinya menjatuhkan juga. Kalau misalnya ada kayak gimana ya, oh ya kamu sih enak, kalau aku kan gak kayak membandingkan gini. Ya membandingkan. Sahabat yang suka membandingkan itu juga jangan. Kalau udah mulai keluar kata-kata gitu, Anda amati teman Anda selanjutnya gimana ketika Anda mencapai hal lain. Kalau misalnya dia masih kayak gitu, mungkin ya bukan tipikal yang Anda bisa berbagi banyak, tapi bisa menjadi teman. Buat saya, jangan pernah jadikan orang itu musuh atau
Semua kita temenan, tapi mana yang kita pilih itu yang baik ketika kita misalnya lagi kondisinya juga nggak bagus, kita bisa bersandar ke dia. Ada layernya. Jadi memilih teman itu penting ya? Berteman itu jangan pilih-pilih. Semua orang kita temenin, tapi dalam untuk yang benar-benar kita cerita, itu ya kita milih gitu kan. Takutnya kalau kita cerita kemana-mana, tapi yang paling menurut saya cerita yang tidak mungkin bocor itu adalah di antara sujud kita. Oh, jadi di antara gitu. sujud kita itu tidak mungkin bocor karena langsung dari kita dan pencipta. Dan kalau kita cerita sama orang juga belum tentu ada solusinya. Iya benar sih emang. Kecuali kita cerita, ternyata ya ampun keluarga saya lagi kesusahan nih gitu ya. Udah nih saya transfer gitu, boleh. Nih ya. ini 1M gitu, kelar duitnya kan. Tapi nggak semua orang bisa ngasih solusi gitu. Tapi ya itu, kalau kita menemukan orang-orang yang ikut senang ketika kita ada pencapaian, kita keep them close. Nah, tuh. Kalau Almira sendiri punya nggak orang-orang yang seperti itu? Yang Ada. di luar keluarga? Ada. Nama ada. grupnya apa? Nggak ada grupnya. Oh nggak ada grupnya? Justru nggak ada grupnya. Japri berarti? Japri, jadi saya punya dari SD. Wow. Dari SD. Itu mungkin yang tahu banyak soal saya juga gitu. Jadi dan pertemanan semakin dewasa itu kalau bisa low maintenance. Maksudnya? Maksudnya adalah social cost-nya serendah mungkin. Itu biasanya juga teman-teman yang baik itu tidak yang kayak kita harus jalan, kita harus keluar kemana. Kayak kalau di Home Sweet Loan kan mereka juga makan di warteg. Betul. Yang penting bareng-bareng gitu kan. Nah sebenarnya itu juga apalagi nanti ketika kita udah berkeluarga dan segala macam, kita makin susah tuh untuk hangout. Jadi mereka-mereka yang justru social life-nya ya biasa aja tapi selalu ada untuk kalian bisa dihubungi kapan aja. Nah itu. Terima kasih teman-teman saya yang ada di grup message was deleted. Langsung mention ini mereka semua lagi nonton di YouTube, itu sahabat-sahabat saya dan juga sahabat saya yang lain banyak banget di Jawa Timur sana. Jadi kayak salam-salam ya, itu terima kasih selalu ada dan itu duduk dari untuk. Oh itu kayak zaman radio zaman dulu kan. AMPM Anda meminta kami memutar, aduh jadi lawas banget. Tapi gini, pertemanan, ini masih pertemanan. Pertemanan di kantor itu apakah cukup berhenti di kantor atau sebenarnya kita bisa aja pertemanan di kantor itu kita bawa juga ke kehidupan kita gitu? Sebetulnya tergantung kantornya gitu ya. Sebetulnya semua tuh tergantung kantornya. Tapi biasanya kalau di kantor itu kita bisa lebih berteman misalnya yang seangkatan masuknya sama. Exactly. Itu karena, grup saya. Iya, karena sama-sama berjuang dari bawah. Betul. Kayak pertemanan tanpa intensi apa-apa soalnya. Sama-sama susah dari bawah, sama-sama kita masih kebingungan. Nah biasanya yang kayak gitu justru bisa saling memahami dan lebih long last pertemanannya. Itu bener banget. Saya sama sahabat-sahabat saya yang dari kantor yang dulu itu sekarang udah jalan 4 tahun, 5 tahun dan kami tiap hari emang intens banget bisa berkomunikasi. Trauma dumping sih sebenarnya lebih ke kan? semua masalah-masalah itu. Walaupun gak ada solusinya, bener kata Almira tadi. Gak ada solusi. Jadi sebenarnya kalau misalnya pertemanan kantor itu bisa dibawa ke personal ya silahkan. Kalau misalnya memang baik gitu kan, maksudnya ya yang biasanya yang seperjuangan itu yang bisa sih gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak kita merasa insecure kayak takut gitu. Ntar bocor rahasia gue. Ntar bocor lagi nih kan. Ya mungkin memang udah kita mengadu di sejadah aja. Cukup kan? Atau di teman sekolah kita yang kembali lagi. Aksesnya jauh gitu daripada Iya. hal-hal itu. Luar biasa. Satu pertanyaan lagi mungkin. Silahkan dari audiens satu pertanyaan sebelum kita tutup sesi kita. Nggak sadar ternyata kita sudah hampir 1,5 jam. Oh iya, silahkan loh. Yang Nggak pakai. apa-apa Mbak, nggak usah berebutan nanti nggak ada yang dihukum, nggak ada yang dihukum. Nggak ada. Ini nggak masuk ke nilai. Silakan, nama dari universitas mana dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Almira sudah sangat menginspirasi bagi kami kaum muda. Pertanyaannya sebenarnya simpel. Siapa atau seseorang, adakah seseorang atau kan penulis buku yang mungkin menginspirasi kakak untuk menulis buku sampai di detik ini? Terima kasih Kak. Terima kasih Mutiara, silahkan langsung dijawab Almira.
Saya suka, mungkin ini lawas banget, The Godfather, ada yang tahu nggak? Tahu. Kayaknya mungkin yang bapak-bapak mungkin yang tahu. Tahu, Iya. langsung. Jadi saya tuh suka sama Mario Puzo. Film The Godfather itu lahirnya dari novel. Saya terinspirasi sama Mario Puzo karena dia kan banyak tipsnya gini ya. Kalau nulis tuh nulis apa sih? Selalu nulis yang menjadi keresahan kita, bla 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 gitu kan. Itu akan berhasil. Kita tuh kalau nulis jangan diniatin, oh ini harus laku, ini harus jadi bestseller. Rata-rata kalau teman-teman ikut workshop penulisan gitu. Tapi Mario Puzo itu dia nulis untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Kebutuhan ekonomi. Iya, dia ingin keluar dari kemiskinan bersama keluarganya gitu kan. Dia nulis karena background itu. Sehingga saya terinspirasi, kalau saya sih bukan karena ingin keluar dari kemiskinan ya. Cuma artinya ketika kita niat, nih kita nulis untuk ada purpose-nya, sebenarnya bisa. Jadi dia menulis juga tentang hal mafia kan. Kebetulan dia adalah jurnalis yang mana banyak data dia tuh soal keluarga mafia gitu kan yang terjadi di tahun-tahun tersebut. Sehingga dia ngerasa, oh ini nih keahlian saya kayaknya di sini deh, sehingga saya mau bikin cerita itu. Nah menurut saya yang namanya kita dalam menemukan keahlian kita masing-masing, mungkin nanti ada teman-teman yang bisa nyanyi atau apa, kita nggak tahu. Penting banget yang namanya analisis SWOT itu loh, yang strength, weakness, opportunity sama threat-nya itu apa. Kita harus punya analisis itu untuk diri kita sendiri, gitu. Kita harus tahu strength sama weakness kita untuk bisa tahu bukan hanya apa yang bisa kita asah lebih jauh, tapi kita bisa mengasah sesuatu yang memang kita udah bagus sehingga mungkin kita bisa jadi lebih baik daripada orang-orang lain itu lebih mudah. Gitu. Jadi analisis SWOT nggak cuma di tugas kuliah, tapi juga untuk diri sendiri. Introspeksi lah ya, melihat ke dalam. Muhasabah kita. Bermuhasabah. Iya, sama diri kita langsung sendiri. mamah dedehnya keluar. Terakhir Almira, apa yang harus disiapkan oleh teman-teman kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah atau di kantor sedang online menjelang usia 30 atau dalam mengarungi usia 30-an ini? Perlu terlalu gusar nggak sih menghadapinya? Perlu. Oh, ini teman-teman masih jauh banget ya. Mungkin ada yang 1 dekade lagi ya baru 30 tahun. Ada nggak yang perlu 10 tahun untuk menjadi 30 tahun di sini? Masih 20 awal? Ya? Oh banyak. Oh banyak ya. Mungkin dia mikir dulu saya umur 20 ngelihat orang 30-an tuh kayak udah tua banget. Kayak tua banget ya. Hidupnya masih gitu-gitu aja. Kayaknya saya nanti enggak deh gitu. Ternyata saya masih gitu-gitu aja. Nah, sebenarnya kalau kita menyiapkan rencana masa depan tadi ya, balik lagi kita semua akan ada usia produktifnya, itu enggak dengan gusar. Tapi dengan mengenal diri kita lebih baik lagi. Mungkin di sini makanya kenapa kita harus analisis kekurangan dan kelebihan kita itu lebih dini. Mungkin nanti teman-teman nemuin, oh saya bagusnya dengan bekerja dengan angka-angka. Oh saya bagusnya bicara. Oh saya bagusnya menjalin hubungan baik dengan orang. Nah jadi ketika nanti teman-teman masuk ke dunia kerja, teman-teman misalnya ada dikasih nih, ada kesempatan tiba-tiba yang untuk yang tahu, oh saya ternyata bagusnya dengan kata-kata atau bisa bawain acara. Ketika ada opportunity langsung saya mau. Gitu loh. Atau mungkin misalnya saya bagusnya bekerja dengan data, ketika teman-teman ditawarin, oh mau nggak jadi analis di divisi ini? Oh saya mau gitu. Jadi kalau teman-teman udah bisa memetakan diri sendiri, bagus dan kekurangannya, nanti ketika kesempatannya datang, itu langsung bisa diambil. Itu sih, jadi mempersiapkannya nggak usah jauh-jauh. Itu aja, mengenal diri sendiri dulu. Mengenal diri sendiri, jadi nggak usah terlalu gusar. Apa yang kita obrolin di sini ini adalah kenyataan di usia 30-an ya Mir. Tapi teman-teman jangan gusar di sini. Aduh nanti saya kayak gitu nggak ya? Aduh saya bisa diantisipasi, bisa dimitigasi risikonya dengan mengenal diri sendiri. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Almira Bastari. Luar biasa sekali diskusi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat kepada rekan-rekan yang ada di sini. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung melalui Zoom maupun melalui YouTube Kemenq Library. Terima kasih sekali lagi teman-teman Almira Bastari. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke MC Kak Hasib dan Kak Zalfa.
Oke, luar biasa banget Bang Hasib ya. Ini pembicaraannya itu sangat amat menginspirasi kita semua, Benar, terutama ya. generasi-generasi milenial dan Benar. Gen Z seperti kita ini ya Bang Oh iya, Hasib ya. Gen Alpha juga ada jangan-jangan ya. Gen Alpha ada nggak di sini? Boleh dong sekali lagi tepuk tangan buat narasumber kita dan moderator kita ya. Jangan ragu-ragu. Kami mohon kesediaannya kepada Kak Almira, mungkin barangkali boleh berdiri di tengah-tengah. Kita ada sedikit kenang-kenangan dari acara edukasi korteks dan bincang literasi kita. Kami mohon kesediaannya kepada Pak Agus selaku Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan untuk dapat menyampaikan, didampingi oleh Pak Indra ya dari Kementerian Keuangan, dari Kemenkulip ya. Betul sekali. Boleh silakan Bapak dapat menyesuaikan. Baik, dan inilah penyerahan plakat penghargaan ya. Benar. Plakat apresiasi atas narasumber kita hari yang ini. sudah share banyak banget ya. Kira-kira kita gimana nih sebagai generasi muda yang akan menjadi pahlawan nantinya di masa depan. Bisa berbuat dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul sekali, bahkan hal-hal yang mungkin akan terjadi dari dalam kita itu seperti Betul. apa sih penanggulangannya. Benar, karena kan nggak mungkin kita hindari ya. Betul. Waktu akan terus berjalan dan kita akan menghadapi hal tersebut ya. Nah kami mohon kesediaannya sekarang kita mau foto bareng. Di bawah ya Pak Agus, Pak Indra, Kak Almira, bersama Kak Reno. bersama dengan rekan-rekan kita yang sudah hadir. Benar, kayak tadi kami mohon kesediaannya semuanya untuk bangkit berdiri. Boleh kita foto kameramen dari atas panggung. Untuk Mbak Almira silakan. Boleh di tengah, Pak Agus boleh di kanan dan kiri silakan. Iya. Oke, silakan. boleh merapat semua biar lebih rapat boleh agak lagi. merapat ya karena setelah ini kita akan istirahat nggak apa-apa. Merapat dulu kita foto bareng. Kita ikut nggak nih? MC boleh ikut ya? Mau ikut Izin ya boleh lah Ibu ya. Bapak. Iya, sini boleh lah ya. Oke, gaya formal dulu. Benar, kita hitung ya dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Tahan sekali lagi. 3, 2, 1. Nah kita sekarang mau gaya hormat ya sebagai pahlawan di masa depan. betul. Ya, cakep banget nih Hormat pasti. dulu nih, Semuanya siap gerak, hormat gerak ya. Ditahan, hitungan ketiga 1, 2, 3. Sekali lagi ditahan 1, 2, 3. Terakhir jargon barangkali ya. Betul, video Bang Hasib. Boleh, video dibantu videonya ya. Bincang Literasi 2024. Generasi Militan Pahlawan Masa Depan. Ya, bisa ya. Kita coba bersama-sama ya Bang Hasib ya. Benar. Yuk. Bincang Literasi 2024. Generasi Militan Pahlawan Masa Depan. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Luar biasa Silakan sekali. duduk kembali. Dan kita istirahat terlebih dahulu ya. Nanti kita boleh berkumpul lagi di ruangan yang sama. Tepat pukul 13.00. Iya, ini saya udah dicolong dulu mau minta tanda tangan ya. Oke. Ternyata langsung diserbu ya. Benar, jadi kami silakan ya Bapak Ibu dan teman-teman untuk dapat menikmati makan siang yang sudah ada di balik bilik yang ada di belakang ya. Betul sekali, sudah disediakan makan siang, nanti bisa dimakan bersama di sini, boleh silakan. Atau di Selasar CBB juga boleh silakan. Jangan lupa untuk kembali tepat waktu pukul 13.00 karena selanjutnya akan ada rangkaian acara yang gak kalah menariknya ini Bang Hasib. Dan bagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang ingin mengabadikan momen rangkaian acara hari ini, boleh silakan melakukan foto booth yang telah tersedia di Selasar CBB. Dan juga bisa jangan lupa di-update di story-nya, di Instagramnya, di tag Kemenkulip ya. Benar, di tag saya juga boleh ya, Yusuf Hasibuan ya. Nge-tag MC-nya ya, jangan boleh lupa ya. Jadi teman-teman manfaatkan ya, boleh foto booth di luar di Selasar, hanya akan ada di saat istirahat ya. Jadi teman-teman manfaatkan fasilitas yang sudah ada. Foto dengan teman-temannya dan bisa di print. Nanti juga ada filenya ya. Betul, boleh silakan dinikmati makan siangnya dan juga dinikmati foto boothnya. Dan yang terakhir Zalfa, bagi teman-teman yang beruntung yang di dalam goodie bag-nya terdapat buku Home Sweet Loan. Silahkan kalau mau minta tanda tangan ada di meja paling depan ya, langsung ke penulisnya Kak Almira Bastari. Betul sekali. Oke, demikian disampaikan. Kami ucapkan selamat siang dan juga selamat beristirahat. Kembali lagi 13.00 di tempat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.